minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, masih tentang babul ini, sholat 2 hari raya. Sekarang masuk hadis 518. Saya bacakan. Wa anhu, dan darinya, maksudnya dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri. Allah dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa keluar pada hari fitri, Idul Fitri wal adha dan Idul Adha, ilal musalla, ke musalla. Ini musalla itu maksudnya tanah lapang. Yang lalu kan kita bahas ya, mushola Nabi dengan masjid itu jaraknya antara masjid dengan musholanya itu 1000 diro ya, 1000 diro. 1 diro 1 hasta sama dengan 45 cm. 1000 hasta sama dengan 45.000 cm. Kalau dengan sejumlah meter itu 450 meter. Oh, jadi di tanah lapang, di tempat terbuka itu. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Ini sesuatu yang pertama, yabda'u, yang dia mulai dengannya adalah as-shalat. As-shalah. Summa yansharif, kemudian berpaling, maksudnya memberi salam. Ya. Fayakumu muqabilan nas, lalu Nabi berdiri menghadap manusia. Wa nasu ala sufufihim, dan manusia di saf-saf mereka. Faya'idzuhum, lalu beliau memberi nasihat kepada mereka. Faya'muruhum, dan memerintah mereka. Muttafaqun alaih, hadis sahih Bukhari dan Muslim. Maksudnya hadis ini menerangkan bahwa kalau mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu di tanah lapang, tempat terbuka ya. Nah, kemudian yang pertama kali dimulai adalah sholat dulu. Tuh. Habis selesai sholat baru khutbah. Urutannya kebalikan dari apa nih? Sholat ini kebalikan dari sholat Jumat. Kalau sholat kan khutbah dulu kan, baru sholat. Kalau sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu, baru khutbah. Itu lafadznya wa awwalu syai'in yabda'u bihi, dan sesuatu yang pertama yang beliau mulai adalah as-shalah, sholat. Summa yang sharif, kemudian beliau berpaling, maksudnya memberi salam. Habis selesai salam, fayakumu muqabilan nas. Ini fayakumu muqabilan nas, khutbah. Dan manusia pada waktu itu duduk di saf-saf mereka. Yang langsung bubar, habis sholat langsung jalan bubar dengerin khutbah. Kemudian Nabi khutbahnya memberi nasihat dan memberikan perintah. Nah, dari lafaz fayakumu muqabilan nas, ini zahirnya itu tidak ada di musholah itu mimbar, nggak pakai mimbar ya. Yang pakai mimbar tuh dimulai dari masanya apa ini, Marwan kalau nggak salah ya. Kalau mau ikuti sunnah ya nggak usah pakai mimbar. Pakai mimbar, Bos. Kalau pakai mimbar, kalau pakai mimbar juga nggak pakai. Nah, cuma kalau lebih sunnah itu Rasulullah nggak pakai mimbar. tapi kan itu fayakumu muqabilan nas. Lihat, fayakumu muqabilan nas, Nabi berdiri menghadap manusia. Ya, zahirnya ini tidak pakai nih mimbar. Ya. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa khutbah hari raya itu hanya 1 kali.
Kemudian riwayat-riwayat yang menerangkan 2 kali tidak ada yang sah. Ya, ingat-ingat itu. Ya. Imam Nawawi berkata, lam yasbut fi takriril khutbah syai'un. Tidak ada yang sah tentang pengulangan khutbah satupun. Ya, ingat-ingat itu. Nanti ada orang berkias misalnya bisa dikias kepada sholat Jumat. Enggak, yang mendapatkan kuat itu khutbahnya 1 kali. Ya. Kalau sudah kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Amr bin Syu'aib, dan dari Amr bin Syu'aib, an abihi, dari bapaknya ini Syu'aib, an jaddihi, dan dari kakeknya, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka. Qala, dia berkata, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-takbiru fil fitri sab'un fil ula. At-takbir, takbir yang pertama pada sholat Idul Fitri adalah 7, ya, 7 kali. Wa khamsun fil ukhra, dan 5 kali takbir pada yang lainnya, maksudnya yang kedua, ya. Wa qira'atu ba'dahuma, dan membaca surat setelah keduanya, kiltaihima, setelah keduanya, itu penguat. Akhrajahu Abu Daud, dikeluarkan dia oleh Imam Abu Daud. Wa naqala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menukil Anil Bukhari tashihahu, pensahihannya. Nah, jadi di sini ada sedikit permasalahan, tetapi dia memiliki sahih, memiliki penguat, dan Imam Bukhari juga katakan hadisnya sah. Di keterangan lain kata Imam Bukhari, innahu aswahu syai'in fi hadzal bab. Ini adalah hadis yang paling sah di tentang bab ini. Jadi tentang cara sholatnya sekarang nih, nanti diperhatikan. Ya. Pertama, takbir yang permulaan itu namanya takbiratul ihram. Ini diingat-ingat namanya nih. Ini kita biasa sholat ya kan, misalnya sholat bisa dulu deh kan, sholat biasa kita yang biasa hari-hari itu kan. Takbir yang di awal itu namanya takbiratul ihram. Kemudian takbir perpindahan selain takbiratul ihram itu namanya takbiratul intiqal namanya. Takbiratul intiqal, takbir perpindahan namanya, misalnya dari berdiri ke ruku. Nah, takbir itu kan Allahu Akbar ya kan. Ini namanya takbiratul intiqal, Allahu liman hamidah, kemudian suruh sujud. Takbir selain takbiratul ihram, selain yang pertama itu di awal, itu namanya takbiratul intiqal. Nah, kemudian takbir yang ada pada sholat Id, baik Idul Adha atau Idul Fitri, ini kan ada 7 ya di sini kan. Nah, selain takbiratul ihram itu yang tambah 7 kan, itu dinamakan takbiratul zaidah, takbir tambahan namanya. Takbir zaidah. Takbir zaidah. Zaidah gitu. Takbir zaidah tambahan. Dikit nih kan. Masih ingat. Ini kalau kita sholat sunahnya itu sebagai makmum, kita takbiratul intiqal nggak sebenarnya? Kalau takbiratul intiqal iya dong. Jadi kalau Imam Allahu Akbar, kita juga mau misalkan mau turun mau sujud itu, kita juga mengucapkan Allahu Akbar gitu loh. Iya, ucapin. Sebagai makmum. Iya, ucapin juga Allahu Akbar. Tapi tidak dikeraskan kan? Iya, yang keras itu namanya. Kembali lagi. At-takbiru fil fitri sab'un. Takbir pada Idul Fitri, ini mencakup juga Idul Adha ya. Sab'un, 7 kali. Fil ula,
pada rakaat yang pertama. Kemudian 5 kali pada rakaat yang terakhir. Ya. Habis itu baca surat Al-Fatihah dan surat lain setelah kedua takbir itu tadi. Nah, yang jadi persoalan adalah bilangan 7 ini termasuk takbiratul ihramnya juga kah? Atau tidak? Saya maksudnya kalau misalkan 7 bilangan 7 ini bersama takbiratul ihram, ya, berarti takbiratul ihramnya terhitung 1. Sama. Hah? Doang nih. Dengerin, ini penting cara soalnya. Ini kan dibilang 7 kali. Iya. 7 kalinya termasuk takbiratul ihram apa enggak? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya. Ada yang katakan itu tidak termasuk takbiratul ihram, ya. Kitab Nelawatul ini dijelaskan di sini banyak yang berpendapat seperti itu. Sesungguhnya bilangan 7 itu pada rakaat yang pertama ba'da takbiratul ihram, begitu. Yang tadi ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Al-Auza'i, Imam Ishaq, Abu Thalib, Abu Lafaz, dan yang lain-lain banyak. Jadi kata mereka tidak termasuk takbiratul ihram. Di antara alasannya adalah nih, ada hadis yang menerangkan siwa takbiratul iftitah. Habis kan Mbak? Pusang. Siwa selain takbiratul iftitah. Ini riwayat Ishaq, ya. Ya, tuh di antara alasannya. Dulu. Bukan. Ini dapat. Ini riwayat Imam Al-Qutni. Imam Al-Qutni dari jalan Aisyah. Aisyah. Kemudian siwa takbirat tayi ruku, ini riwayat Abu Daud. Alasan mereka ini Abu Daud. Gar. Aduh. Nah, jadi
berdasarkan hadis ini ada ulama berpendapat jumlah takbir yang 7 yang pertama itu tidak termasuk takbiratul ihram. Ini siwa takbiratul iftitah, selain takbiratul iftitah, maksudnya takbir permulaan, takbiratul ihram. Berarti Allahu Akbar, kita mulai kan. Ingat terhitung nih. Baca iftitah tuh Hah? Baca iftitah dulu. Ini takbiratul iftitah maksudnya takbiratul ihram. Iya. Takbir permulaan. Takbir permulaan nih, Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul ihram atau takbiratul iftitah kalau di sini. Dibacain Mas Dom, bacain kita. Bacanya. Ya nanti dulu bos, gak bahas masalah itu dulu. Nah, jumlah takbirnya ditambah 7. Ini nggak terhitung. Di luar yang itu berarti ya, di luar yang pertama ya. Ya, Allahu Akbar, ya kan? Ini satu pendapat itu. Nah, dan kecuali siwa takbiratai ruku, selain 2 takbir ruku, berarti itu ruku, Iya. berarti hitung, dihitung maksudnya. Iya. Tuh. Nah, ini alasan bagi mereka para ulama di antara Imam Syafi'i dan lainnya itu yang katakan bahwa bilangan 7 takbir itu pada rakaat yang pertama itu setelah takbiratul ihram, ya. Kemudian yang kedua takbiratul ihram itu termasuk bilangan yang 7 itu. Ini bagaimana nih menentukannya? Mereka katakan hadis siwa takbiratul iftitah ini hadis lemah. Hadisnya lemah. Kata orang-orang yang berkata sejumlah bilangan yang 7 itu termasuk takbiratul ihram. Syekh Umar rahimahullah itu memberikan penerangan Bisalli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat rakaataini, 2 rakaat. Yukabbiru fil ula sab'u takbiratin. Nabi bertakbir pada rakaat yang pertama sab'u takbiratin, 7 kali takbir mutawaliyatin dengan berturut-turut di takbiratil iftitah bersama takbiratil iftitah. Berarti termasuk yaskutu baina kulli takbiratain. Nabi diam di antara setiap takbir sakatan yasiratan, dengan diam yang sebentar. Walam yufad anhu dzikrun muayyanun baina takbirat, dan tidak dihafal, tidak terpelihara darinya dari Nabi zikir yang tertentu di antara takbir itu. Jadi nggak ada bacaan-bacaan tertentu maksudnya di antara takbir. Nggak ada bacaan. Terus di riwayat Imam At-Tabarani, inna baina kulli takbiratain, sesungguhnya di antara setiap takbir itu qadara kalimatain, seukuran 2 kata. Seukuran 2 kata. Hah? Ya Allah Akbar 2 kata tuh. Iya, diam sejenak aja. Allah Akbar. Itu riwayat Imam At-Tabarani. Di dalamnya ada Sulaiman bin Arqam, hadisnya dhaif. Ya. Nah, kemudian riwayat Ibnu Abi Musa, wakana Ibnu Umar, dan Ibnu Umar berkata, karena Rasulullah SAW yarfa'u yadaihi, beliau biasa mengangkat kedua tangannya fit kulli takbiratin, di setiap takbir. Jadi ada mengangkat kedua tangan, ya. Ini maknanya umum, baik takbirul aidain,
takbir 2 hari raya atau takbir sholat jenazah. Ini begitu kata Ibnu Qayyim. Ya. Ini riwayat Imam Al-Asram Adi bin Umar dari Ibnu Umar, kalau dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya fi kulli takbiratin, di setiap takbir fil janazah, di dalam sholat jenazah, wa fil id, dan di dalam sholat id. Ya. Jadi tentang, kembali lagi kepada pembahasan, ya, jumlah takbir yang 7 itu mana yang lebih kuat? Yang kuat itu insya Allah yang mendapat kebenaran itu adalah 7 takbir itu termasuk takbiratul ihram nih, apa namanya, yang tadi yang dibaca versi panjang loh, ya, panjang. Dan Imam Ash-Shawkani di dalam kitab Al-Lu'at juga katakan, yang pendapat yang kedua, anna takbiratul ihrami ma'dudatun minas sab'i fil ula, bahwa takbiratul ihram itu terhitung di dalam 7 pada rakaat yang pertama. Wa huwa qaulu Malik, itu adalah pendapat Imam Malik, wa Ahmad dan Imam Ahmad, wal Muzani dan Muzani, wa huwa qaulul muntakhab, dan itulah pendapat yang dipilih. Amin. Jadi takbir berapa kali yang rakaat pertama? 7 kali. 7-nya itu termasuk takbir yang pertama apa enggak? Takbir yang kedua apa enggak? Enggak. Masuk. Berarti takbiratul ihram pertama masih 3 ya, yang angkat tangan. Ya. Enggak kalau Gini, deh. Kan dijualin deh kan? kan bicara sholat rawatib kan. Sholat Id. Sholat Id nih ya. Begini nih, Allahu Akbar. Ini sampai takbiratul ihram. 1 nih terhitung. Ya, diam sejenak, gak ada bacaan tertentu. Allah Akbar, ini berapa nih? 2 itu udah sampai 7. 7 berarti. Habis udah, tuh habis 7 kali baru baca Al-Fatihah. apa namanya, Al-Fatihah. baca iftitah lah. Baca iftitah itu Yang pertama, Hah? Yang pertama habis takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini kan umum. Setiap Yang sholat ke-7 apa yang Pertama. baca iftitah? sama. Yang pertama Iya, habis baca Allahu Akbar takbiratul ihram sama umum. baca iftitah dulu. Iya. Lalu itu yang kedua. Iya, betul. Sampai sekali, terus berkali lagi tapi. Iya, tambah. bacaannya starter bacaannya lagi. Bacaan enggak ada. Enggak ada baca itu. Bacaan maksud itu gak nih? Baca habis iftitah, baca apa lagi kita? Di sini takbiratul ihram. Ya, baca iftitah itu. Bisa baca itu nggak ada bacaan lagi. Takbir. Yang kedua, Oh. Allahu Akbar. apa? Baca apaan? Baca apa? Nggak ada. Nggak ada baca lagi. Nggak ada sampai 7. Cuman 2 kata kan, Allahu Akbar doang ya. Di situ jelas. Allah Akbar, bukan itu kan Allah Akbar. Kabiro. Alhamdulillah. Iya, itu doa iftitah habis takbiratul ihram. Oh, itu udah termasuk kita baca kan deh. Doa kita ya berarti. Gak diantara Allah Akbar, Alhamdulillah, Allah Akbar, bukan begitu baktab. Enggak ada. Nggak ada itu, nggak ada tuh. Memang ada riwayat, tapi kalau pendapat yang Diam aja berarti. Diam aja. Cuman deket Allahu Akbar. Diam Dua, aja. Allahu Akbar. Tambah bacaan Allah Akbar. Gimana yang ngomong? Kalau ada yang Ngomong begini dong. kalau ada yang baca misalnya Subhanallah, silakan aja. alhamdulillah, Jadi kan nanti memang ada, itu memang ada perbedaan pendapat masalah ini. Boleh baca, boleh tidak berarti ya? Enggak yang kuat. Akan dibaca berarti. Berarti selama ini aku baca gitu. Iya, dia sama ini ya, kayaknya. Kayaknya harus lupa Nggak perlu bos. Aku nggak pernah. Diam aja. Kayak kita ikutin imam aja teh. Tetap Allahu Akbar baca tateh. Iya ikutin. Allahu Akbar baca. Allahu Akbar baca. Iya maksudnya ikutin imam. Allah. Iya, Iya. Eh bacaannya, bacaan setelah Allahu Akbar nggak usah. Ada, ada, Jelas lagi, itu sholat rawatib tadi lagi. Mana bicara salat Idul Fitri. Ya Allah. Ini bosnya. Ini dua hadis. Karena wal qiraatu ba'daha, ini qiraah itu kalau dimutlakkan itu maksudnya baca Al-Qur'an.
Ya. Ya, mungkin ada orang bertanya itu yang tadi baca doa. Bacaannya antara Baca. takbir ke takbir. Iya, Ya, sebenarnya. di itu baca doa iftitahnya di mana? Iya. Habis setelah takbir, apa Sebelum. habis takbiratul ihram. Ya apa habis takbir yang ketujuh Yeah. atau habis takbiratul ihram. Iya, ini kan dohirnya nih wal qiraatu ba'dahuma dan pembacaan itu setelah keduanya. Jadi kalau lafaz qiraah itu kalau dimutlakan itu maksudnya baca Al-Qur'an, Oh, iya. Al-Fatihah dan seterusnya. Jadi kita kembali kepada keumuman hadis, baca doa kita itu setelah takbiratul ihram. Gitu. Dan paham ya? Nah, kemudian yang kedua, takbir yang kedua yang jumlahnya 5 itu selain ini, selain 2 takbir, pakai dari itu, pakai dari ruku maksudnya. Bangun itu. Jadi ke ruku. Bisa dari sujud ya kan? Allah, ini nggak terhitung nih. Selalu mendapatkan waktu itu. Iya, berarti itu nggak dihitung. Nggak dihitung. Berarti kita takbir lagi 5 kali. 5 kali ya. Di luar yang itu. Iya. Oh. Tambah baca apapun berarti ya. Enggak. Kita baca tidak lagi. Enggak. Paham nih? Coba tanya dulu, tanya paham nggak? Nah, berarti nggak perlu subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar nggak perlu. Ya. Bisa mi. Ada beberapa pendapat tentang jumlah takbirnya ya, tapi kalau yang kuat takbir yang pertama 7. Ini tentang jumlahnya ya. Iya. Riwayat yang kuat itu takbir yang pertama 7 kali, takbir yang kedua 5 kali. Ini tentang jumlahnya. Ya, cuman tentang cara pelaksanaan itu tadi memang ada berbeda pendapat gitu ya kan. Ada misalkan imam atau yang lainnya misalkan setelah takbiratul ihram dia Hitung 7 lagi. ya, jadi satu jadaknya jadi pangkal karena itu ada berbeda pendapat. Tapi kita ikutin dong nggak? Yang mendekati Ikutin. kebenaran berarti yang itu ya. Ikutin aja kalau kita bermakmum. Jangan misalnya kita imamnya 7-8 takbir kita subhanallah lagi sama kelibat. Ikutin aja berarti. Memang pendapat yang dipilih yang lebih kuat itu kalau dalam masalah pelaksanaan acaranya itu bersama takbiratul iftitah. Kita mesti belajar belakang dada ya. Dalam hal Si ini. bos biasanya nggak terima ya. Haji Kohar. Dan sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa Nabi Waqid Al-Laitsi dan dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya qala dia berkata karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fitri wal adha bi qaf wa qatarabat akhrajahu Muslim. Dan dari Abu Waqid Al-Laitsi semoga Allah meridhoinya dia berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca di dalam sholat Idul Fitri wal adha dan Idul Adha bi qaf dengan surat Qaf. Oh, surat Qaf maksudnya tuh. Ya. Wa qatarabat. Nah, ini surat Al-Qamar maksudnya. Surat Al-Qamar akhrajahu Muslim. Yang Iqtarabat Al-Qamar ya? Ya. Nah, ini bacaannya setelah surat Qaf setelah baca Al-Fatihah pada rakaat yang pertama. Qatarabat setelah Al-Fatihah pada rakaat yang kedua. Hukumnya sunnah ya, semata-mata perbuatan Nabi tidak menunjukkan wajib kecuali kalau ada perintah. Sekiranya baca surat yang lain boleh ya, boleh. Nah ini lihat hadis 482 coba. Ini ya. 482 Yang itu ya. Sabihis. walahu dan baginya bagi Imam Muslim Ani Nu'man bin Bashir dan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya, kalau dia berkata
Kana yaqra'u fil idaini wa fil jumu'ah adalah Nabi biasa membaca pada sholat 2 hari raya dan pada sholat Jum'ah bisabbihi isma rabbikal a'la dengan surat Al-A'la pada rakaat yang pertama. Wa hal ataka hadisul ghasyiyah dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Ya, ini juga termasuk sunnah. Kalau mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi itu lebih afdol, ya kan? Boleh pakai qaf pada rakaat yang pertama, boleh pakai Al-A'la, ya kan? Oh, satu paket. Jadi kalau pakai qaf habis itu kita rawat kalau untuk sunnah habis. Kalau pakai yang Al-A'la habis itu nanti Al-Ghasyiyah. Ya. Paham ya? Berikutnya Wan Jabir, dan dari Jabir radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Id, apabila pada hari Id, khalafat tariq, beliau menyelisihi berlainan jalan maksudnya. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan dia oleh Imam Bukhari. Wali Abi Daud, dan bagi Imam Abu Daud, Ani bin Umar, dari Ibnu Umar, nahwuhu, semakna dengannya. Wah. Nah, ini maksudnya gini, lafzuhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha yaumal Id, dia mengambil hari Id ditorikin di satu jalan, Raja'a, kemudian beliau kembali pulang ditorikin ukhra, pada jalan yang lain. Nah, jadi maksudnya begini, ini umum ya, baik sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, Id disebutnya am. Kalau kita berangkat dari rumah, misalnya sini nih, berarti nih, gang sini nih, keluar rumah, ini sholat di sini. Oh. Nah, pulang itu berlainan jalan yang disamain. Itu kalau mengikuti Muter tate berarti ya. Ya, Jangan lewat jalan yang awal kita jalan pergi. dia betul. Suami sunnah. Berhenti ke Cideng. Berarti muter ke sono. Jangan nyambung kan jalan jalan. Dari rumah sono, ya pulang ke sono. Iya kan. Nah kalau rumah di samping bagaimana? Iya dia. Dia kan sunnah. Berarti gini Mi, ente Jangan lu wajibin. Ente harus milenial ente keluar dari sini. Kalau dari sini, sini pulangnya dari sono, benar. Iya. Enggak, dari rumah Buus. Kalau mengikuti sunnah. Kalau ikuti sunnah jangan diwajibin, Bos. Ente kan suka bikin dalil wajib. Detat. Berikutnya, Wan Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke Madinah, Madinah al-Munawwarah. Walahum yaumani yal'abuna fihima. Dan bagi mereka orang-orang Madinah, yaumani yal'abuna fihima, ada 2 hari yang mereka bermain pada keduanya, 2 hari raya itu ya. Faqala, lalu Nabi bersabda, qad abadalakumullahu bihima khairan minhuma. Sungguh Allah telah mengganti buat kalian dengan keduanya itu khairan, lebih baik darinya. Yani apa? Yaumal adha wa yaumal fitri, hari adha dan hari fitri. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan dia oleh Imam Abu Dawud, wa Nasa'i, Imam Nasa'i bi isnadin sahih, dengan sanad yang sah. Nah, jadi pada 2 hari raya ini, satu boleh kita bersenang-senang, menampakkan kegembiraan. Nah, 2 hari raya yang Idul Adha dan Idul Fitri itu adalah 2 hari raya sebagai ganti dari 2 hari raya yang sebelumnya. Hari raya orang musyrik itu
namanya bentar. Dua hari raya orang-orang muslim ya, namanya pertama Nauruz. Ini dicatat 2 hari, Yauman itu 2 hari. Dua hari orang-orang muslim gitu ya. 2 hari rayanya mereka, pertama namanya An-Nauruz. An-Nauruz. Yang kedua namanya Al-Mi'rojan. Yang kedua Al-Mi'rojan. Nah. An-Nauruz hari baru, sebutnya hari baru tanggal 21 Maret 14 abad sebelum Masehi. Hari baru 21 Maret 14 abad sebelum Masehi. Lahir belum? Jadi tangan kita nih. Oke. Kemudian Al-Mi'rojan ini festival perayaan besar. Perayaan besar. Nah, kedua hari raya ini milik orang-orang Persia atau orang Iran kuno, ya. Jadi maksud hadis ini menerangkan bahwa kita disunahkan memperlihatkan kegembiraan pada 2 hari raya, hukumnya sunnah. Berikutnya selesai tanggung. Al-Mi'rojan apa itu? Festival. Ini kedua hari raya ini milik orang Persia. Hari raya orang Persia. Iran kuno. Nah, disebutnya Wan Aliin, dan dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, kalau dia berkata, minas sunnati, termasuk sunnah, an yakhruja ilal idi masyian, keluar ke sholat hari raya masyian, dengan berjalan. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa hasanahu, dan dia telah menghasankannya. Di dalamnya ada rawi yang bernama Haris Al-Aqwar. Ihi makol, padanya ada perbincangan. Hadis 445. Jadi hadisnya boleh dipakai kalau mau mengikuti sunnah Nabi, pergi ke tempat sholat id dengan berjalan, hukumnya sunnah. Nah, berikutnya Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, annahum asabahum, bahwa mereka para sahabat asabahum telah menimpa mereka maturun hujan fi yaumi aidin, pada hari Id. Fasalla bihim Nabi sallallahu alaihi wasallam salatal Id fil masjid. Lalu Nabi bersama para sahabat salat Id di masjid.
Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud isnadi lain dengan sanad ya lembek. Karena lemah hadisnya berarti Nabi tidak pernah sholat id di masjid, tapi umpama dilakukan di masjid sah, tapi lebih utama di tanah lapang. Lebih utama di tanah lapang. Karena hujan juga, Bos. Karena hujan kan hadis lemah. Berdasarkan kembali kepada keumuman, setiap bumi Allah itu bisa dijadikan tempat sujud. Ya, boleh juga karena hujan. Ya. Bisa dipahami ya. Iya. Kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.